PT Taspen akan menyelesaikan dengan cara dana yang tidak disimpan di satu tempat, tapi dibagi ke beberapa tempat. Contoh, di obligasi, saham, ataupun deposit. Dengan begitu, investasi akan turun, yang lain bisa menutupi. Selain itu, sistem di pemerintahan terjadi. Misalnya seperti masalah ekonomi besar negara yang membantu. Dan pastinya tetap akan dibayar kepada aparatur sipil negara yang sudah tidak aktif lagi. Untuk PT Taspen terhadap aparatur sipil negara yang sudah nonaktif ya, terutamanya ya, karena PT Taspen ini kan tabungan pensiun bagi aparatur sipil negara yang sudah aktif, yang sudah habis masa bekerja. Untuk aparatur sipil negara yang sudah nonaktif akan dibayarkan berdasarkan golongan tertinggi ataupun golongan terendah. Untuk golongan tertinggi itu biasanya selama dia aktif, dia menjabat, baik dia kepala bidang, baik dia kepala seksi, ataupun kepala dinas. Untuk dia di bawah golongan yang rendah, mungkin dia staf. Jadi pembayaran itu sesuai apa yang mereka terima berdasarkan masa aktif. Baik dia pejabat, kita dibayar PT Taspen melalui penghasilan dia sebagai pejabat, selagi dia aktif. Untuk staf dibayar berdasarkan golongan, baik golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 berdasarkan masa kerja yang mereka jalankan selama aktif. THT ya bagi PT Taspen kepada aparatur sipil negara yang sudah non-aktif itu dibayar melalui bentuk uang, terhitung dari masa kerja mereka yang aktif, dan akan dibayar kepada pegawai negeri sipil yang setelah pensiun itu sebesar 75% dari 75% atau 80%. Setelah pensiun mereka akan dibayar sebesar 75% dari pendapatan mereka. Kalau dia aktif kan 100%. Tetapi untuk pembayaran full mereka berdasarkan masa kerja. Jadi biasanya itu kebutuhan awal menjamin kebutuhan jangka panjang. Karena setelah mereka pensiun, selain PT Taspen mengeluarkan pensiun mereka, dan mereka mendapat gaji bulanan. Tetapi tidak sebesar semasa aktif. Caranya. Untuk sampai saat sekarang ini PT Taspen masih mampu membayar pensiunan walaupun jumlah pensiunan itu meningkat karena setiap tahunnya atau setiap bulannya berdasarkan masa kerja. Ada dia 20 tahun, 24 tahun, 30 tahun, 35 berdasarkan masa kerja. Bahkan ada yang sampai mencapai 40 tahun masa kerja. Mungkin dari masa mereka melamar pegawai negeri ya, biasanya di usia 17 atau 18 tahun, dan berdasarkan masa kerja kan 58 tahun. Itu kalau bagi yang tidak mempunyai jabatan. Kalau dia mempunyai jabatan 60 tahun. Jadi beradaptasinya itu sampai sekarang ini masih bisa kita bayarkan, walaupun pensiun itu meningkat setiap tahunnya, setiap tahun dan setiap bulannya itu pasti meningkat. Dan kita iuran mereka pun dan bersama kerjasama dengan pemerintah tetap berjalan dengan lancar. Untuk PT Taspen mengambil ahli tergolong ya pemerintah untuk keamanannya ya, menerima hak apapun saat terjadinya krisis ekonomi, hasil investasi menurun sehingga pengeluaran dana harus lebih hati-hati agar tetap cukup membayar aparatur sipil negara yang telah pensiun dan menjamin hasil penghasilan mereka. Oke. Dibentuk tujuan utama untuk PT Taspen itu kan kepanjang atau singkatan dari tabungan pensiun. Jadi tujuan itu untuk menyetarakan atau meratakan memiliki penghasilan pensiun bagi kebutuhan pegawai negeri yang sudah tidak aktif lagi. Bertujuannya itu membuat aman perlindungan finansial agar ASN tidak mengalami kesulitan ekonomi, baik di masa tua atau tidak lagi bekerja, dalam arti berhenti bekerja. Jadi PT Taspen akan mengeluarkan semua uang yang selama mereka aktif. Tiap bulannya kan PT Taspen memotong dari gaji mereka. Nah, dari gaji mereka per bulan itulah terkumpul tabungan pensiun yang kita terima dari PT Taspen. Setelah mereka pensiun, kita menghitung berapa semua, dan itu kita bayar mereka sebelum pensiun. Dan untuk gaji mereka pun tetap kita bayar melalui per bulan. Tapi PT Taspen membayarnya
semua ketika mereka selesai masa pengabdian mereka kepada negara atau di Provinsi Sumatera Utara. Besar sih. Terus contohnya untuk iuran gaji ASN itu kan mempunyai jaminan, harus ada penjaminan untuk pembayaran pensiun. Jadi pemerintah juga baik harus stabilitas pensiun agar aman dan tidak terjadinya perubahan kebijakan atau kondisi kekurangan negara, atau tidak mempengaruhi ya kestabilannya dalam pensiun. Karena kalau PT Taspen harus menjamin biaya atau uang yang kita simpan di tabungan pensiun supaya kestabilan uang yang ada di Taspen untuk pensiun terbayar dengan penuh. Ibu itu saja. Oke. Baik, sekian Bu atas wawancara hari ini. Mengganggu waktunya. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak, Bu.